Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di kelas Hubungan Masyarakat atau Public Relation. Ketemu lagi dengan saya, Bu Dela. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi atau communication. Nah, communication ini merupakan salah satu bahasan yang ada dalam hubungan masyarakat. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tujuan dari komunikasi itu apa saja, lalu teori komunikasi modern yang berkaitan dengan praktek kehumasan itu apa, lalu ada mengeksplorasi pentingnya dari penggunaan kata yang tepat. Kenapa kata harus dilakukan penggunaan kata yang tepat? Karena itu tadi, kita kan berhubungan sekali dengan masyarakat atau publik. Jadi penyampaian kata-kata juga harus diperhatikan. Lalu juga kita akan membahas tentang berbagai elemen yang dapat mempengaruhi dari komunikasi. Dia termasuk media, bias penerima, baik itu individu ataupun pihak yang menyampaikan pesan. Dan yang terakhir, kita akan mengkaji perlunya dari feedback dalam mengevaluasi komunikasi dan menentukan komunikasi selanjutnya. Baik. Nah, lalu apa sih komunikasi itu? Ya, jadi komunikasi di abad ke-21 ini, apalagi dengan sekarang ya, di mana internet dan media sosial yang telah menyatukan orang-orang di seluruh dunia padahal belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, ini akhirnya menjadikan fenomena baru pada hubungan masyarakat, di mana segala sesuatu mulai dari rilis film hingga kampanye presiden itu dilakukan dengan cermat untuk mencapai dampak maksimal. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya PR atau public relation. Jadi pada dasarnya communication is a process of exchanging information, imparting ID, and making oneself understood by other. Jadi pada dasarnya komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, ya, menyampaikan ide dan juga membuat secara pribadi dapat memahami orang lain. Nah, lalu hal ini juga termasuk memahami orang lain sebagai balasannya. Jadi bukan hanya kita yang harus dipahami, tapi juga kita harus bisa memahami orang lain. Indeed, understanding is critical to the communication process. Ya, jadi memang pemahaman ini sangat penting dalam proses komunikasi. If one person send a message to another who disregards or misunderstanding, then communication hasn't taken place. But if the idea received is the one intended, then communication has occurred. Jadi jika satu orang ketika mengirimkan pesan ke orang lain, tapi terjadi kesalahpahaman karena ketidakmampuan dalam memahami arti, maka komunikasi ini belum terjadi. Nah, dengan demikian, uh, ini ya, but if the idea, tapi ketika ide yang diterima ini sesuai apa yang dimaksud, maka komunikasi telah terjadi. Nah, misal nih, kalau seandainya nanti kalian kerja, terus atasan kalian ngirimin email kerjaan, terus tapi kalian belum membuka email-email tersebut. Nah, otomatis komunikasi ini belum terjadi karena apa? Itu hanya sekedar ide yang dituangkan dalam bentuk email oleh atasan kalian. Itu akan menjadi komunikasi ketika kalian membaca email tersebut. Nah, apakah membaca saja itu sudah dimasukkan sebagai komunikasi? Iya, selama kalian memahami apa yang dimaksud. Kalau kalian tidak paham, ya komunikasi belum terjadi. Tapi kalau sekalian paham, ya komunikasi sudah terjadi. Nah, lalu apabila kalian membalas, itu masuk dalam feedback atau respon. Tapi kalau tidak membalas, tapi kalian melakukan pekerjaan itu juga masuk dalam feedback atau respon seperti itu ya. Lanjut. Nah, lalu apa sih tujuan dari komunikasi? Ketika komunikasi ini direncanakan sebagaimana seharusnya dalam hubungan masyarakat, setiap komunikasi itu harus memiliki tujuan
dan sasaran. Jika tidak, mengapa harus berkomunikasi dari awal, ya kan? Jadi otomatis kalian itu melakukan komunikasi karena kalian memang mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu adalah to inform, ya, yaitu untuk menginformasikan. Seringkali tujuan komunikasi dari suatu perusahaan atau organisasi atau individu itu adalah untuk menginformasikan kepada publik tertentu atau masyarakat tertentu. Misalnya, biasanya sebelum liburan hari raya atau liburan Natal atau liburan sekolah nih kan panjang nih. Nah, biasanya kan ada pengumuman yang muncul di TV dari Kementerian Perhubungan dan Transportasi. Biasanya mereka merilis tips berkendara dengan hati-hati seperti itu, atau memberikan saran tentang bagaimana mengemudi yang aman. Nah, contoh seperti itu dianggap sebagai Kementerian Perhubungan dan Transportasi ini telah melakukan layanan informasi yang berharga kepada publik. Kenapa dia ingin to inform seperti itu? Yang kedua ada to persuade. Nah, untuk membujuk ya, di sini ada membujuk. Kalau di sini tadi menginformasi. Nah, untuk membujuk, jadi tujuan dari komunikator PR itu kan pasti untuk membujuk orang untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, persuasi seperti ini itu tidak perlu terlalu agresif, bisa dilakukan secara halus. Misalnya, laporan tahunan perusahaan ini yang apabila diberi kan informasinya secara persuasif, ya, secara persuade, otomatis kan hal ini juga bisa memberikan daya tarik yang bagus bagi calon-calon investor, seperti itu. Yang ketiga, ada to motivate. Nah, untuk memotivasi. Memotivasi. Nah, misalnya motivasi karyawan mungkin ya untuk membuat semangat tim dalam karyawan. Nah, ini juga merupakan tujuan komunikasi organisasi yang dilakukan secara teratur. Dan yang terakhir adalah to build mutual understanding atau untuk membangun rasa saling pengertian. Nah, maksudnya di sini seperti apa? Jadi seringkali komunikator ini memiliki tujuan mereka semata-mata untuk mencapai pemahaman tentang kelompok yang berseberangan pendapat. Karena tidak memungkiri bahwa PR ya, public relation akan menemukan suatu waktu akan bertemu dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan klien yang mereka miliki. Misal nih, PR yang bekerja di pabrik pabrik gula mungkin ya. Nah, otomatis kan mereka pasti mempunyai limbah. Nah, limbah ini ketika mengganggu masyarakat, otomatis CPR yang akan berhadapan dengan masyarakat. Nah, ini lagi bagaimana cara CPR untuk build mutual understanding. Jadi bagaimana CPR membangun rasa saling pengertian agar si kliennya, yaitu perusahaannya, dengan masyarakat ini bisa saling menerima. Entah itu dibenarkan saluran pembuangannya atau dikelola limbahnya, seperti itu. Ya. Selanjutnya ada traditional theories of communication. Nah, terdapat banyak teori tentang komunikasi, baik secara tradisional maupun juga secara modern. Nah, tentang cara paling efektif bagi seorang sumber atau resource untuk mengirim pesan melalui media untuk mendapatkan respon positif. Nah, ini ada beberapa teori tentang traditional theory of communication. Yang pertama ada the two-step flow teori. Ini merupakan salah satu teori komunikasi yang pertama kali ditemukan. Teori ini menyatakan bahwa sebuah organisasi akan mengirimkan pesan terlebih dahulu ke media massa. Jadi dia masih menggunakan pihak kedua ya, dia menggunakan media massa.
yang kemudian untuk menyampaikan pesan itu kepada banyak pembaca, pendengar, untuk mendapatkan tanggapan dari mereka. Nah, teori ini mungkin kurang relevan apabila dilakukan saat ini, karena apa? Banyaknya masyarakat yang beralih pada internet, media sosial, TV kabel seperti itu, ya. Teori selanjutnya ada the concentric circle theory. Nah, teori ini dikembangkan oleh Elmo Roper, ya. Elmo Roper. Oke. Yang mana mengasumsikan bahwa ide itu berkembang secara bertahap ke masyarakat luas, bergerak dalam lingkaran konsentris, ya. Teori ini menunjukkan bahwa orang yang mengambil dan menerima ide dari para pemimpin yang dampaknya terhadap opini publik mungkin lebih besar daripada media massa. Jadi kalau yang pertama tadi itu mereka menggunakan media massa, tapi kalau concentric circle ini dia akan lebih mendengarkan pemimpinnya atau leadernya daripada media massa, seperti itu. Oke. Yang ketiga ada the communication theory of lead Peck Jackson. Nah, teori ini itu mendapat banyak penghargaan di bidang hubungan masyarakat. Karena apa? Model komunikasi hubungan masyarakat Jackson ini juga menekankan pada penyelidikan sistematis hingga menetapkan tujuan strategis yang jelas dan mengidentifikasi kepentingan dari stakeholder. Nah, jadi dia itu tidak hanya sekedar oke, saya menggunakan media massa, saya ngomong ke pemimpin enggak, tapi dia melakukan ada sejumlah bukan penyelidikan ya, tapi ada riset yang dilakukan terlebih dahulu biar sampai tentang pesan yang ingin disampaikan tadi itu. Nah, dia itu punya 5 proses di teori ini. Yang pertama ada building awareness, jadi membangun kesadaran. Nah, hal ini maksudnya membangun kesadaran melalui semua mekanisme komunikasi standar, mulai dari publisitas, periklanan, berbicara di depan umum, media sosial, hingga mulut ke mulut. Agar apa? Itu tadi building awareness. Yang kedua yaitu developing a latent readiness. Nah, ini mengembangkan kesiapan terpendam, ya. Ini merupakan tahapan di mana orang mulai membentuk opini berdasarkan faktor-faktor seperti mungkin pengetahuan mereka, emosi, intuisi, memori, hubungan. Ya, jadi ketika si PR ini sudah melakukan komunikasi, yang pertama orang publik ini sudah mulai sadar, otomatis kan mereka itu mulai berpikir, nah tentang apa yang diomongkan. Nah, berpikir ini kan otomatis harus ada dasarnya. Mungkin dia bisa relate dari pengetahuannya, dari emosinya, dari memorinya, seperti itu ya. Lalu ada triggering event. Nah, ini adalah peristiwa pemicu. Nah, merupakan sesuatu baik alami maupun terencana. Kalau terencana biasanya contohnya nih, demo, kampanye, itu kan juga masuk dalam triggering event. Oke. Lalu intermediate behavior. Ini perilaku menengah yang disebut Jackson sebagai periode investigasi. Ya. Nah, kenapa investigasi? Karena ketika seorang individu menentukan cara terbaik untuk menerapkan perilaku yang diinginkan, pada tahap ini informasi tentang proses dan substansi itu sudah dicari. Jadi ketika si publik ini sudah sadar, lalu sudah mulai memikirkan, lalu juga munculnya peristiwa pemicu. Nah, di sini si publik ini sudah mulai, oke, ini benar nggak? Ini nggak kayak gitu. Lalu yang terakhir baru behavioral change, ya, perubahan perilaku. Di sini publik mulai mengadopsi perubahan perilaku yang diinginkan oleh CPR yang tadi ngasih tahu di awal, komunikasi di awal. Seperti itu. Ya. Nah, yang keempat
ada the SEMDR communication process, yaitu teori komunikasi PR tradisional yang menunjukkan bahwa proses komunikasi itu dimulai dari S. S di sini yaitu source. Nah, proses komunikasi itu pasti diawali dengan sumbernya. Oke. Dan di mana sumber ini akan mengeluarkan yang namanya apa? Message atau pesan kepada receiver, penerima, yang kemudian memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Nah, ada dua langkah tambahan yaitu I dan D, di mana I ini adalah encoding, yaitu tahap penyandian di mana pesan asli dari sumber, di mana pesan asli dari source atau sumber ini itu disampaikan kepada penerima. Nah, ini kan harus di encoding terlebih dahulu atau diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, lalu juga ada decoding. Di decoding ya, ini adalah penguraian kode, di mana penerima menafsirkan pesan yang disandikan dan mengambil tindakan. Jadi dalam dua tahap terakhir ini, encoding dan decoding ini adalah peran terpenting dari humas atau PR. Karena apa? Kalau sumber ingin menyampaikan pesan kepada penerimanya, tapi si penerima ini terjadi kesalahpaham karena ketidakmampuan untuk menerjemahkan atau memahami, otomatis dia membutuhkan fungsi dari public relation. Nah, public relation ini yang akan menerjemahkan dengan menggunakan encoding dan juga decoding. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, words. Nah, di sini ada kata-kata words atau kata-kata. Nah, komunikasi ini pasti kan dimulai dengan kata-kata. Nah, kata-kata merupakan salah satu senjata yang paling pribadi dan ampuh. Kata-kata itu dapat menenangkan, ya kan? Tapi juga dapat mengganggu atau membuat kita marah, tergantung kata apa yang diucapkan kepada kita. Kata-kata juga bisa menyatukan ataupun juga memisahkan. Kata-kata itu memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, tergantung dari latar belakang. Entah itu latar belakang pekerjaannya, ya, ada pekerjaan, ada pendidikan, bahkan lokasi geografis. Lokasi geografis. Ini juga dapat mempengaruhi dari arti sebuah kata. Misal, kalau kita pergi ke Starbucks nih, terus memesan small, ya, di sini small dalam kata tanda kutip, ya. Jadi kita ke Starbucks terus memesan small caramel mocha macchiato, ya, terus mendapatkan ternyata dibikinin tall, ya kan? Jadi kita pesan small ternyata dapatnya tall. Nah, ketika orang tidak paham small-nya kita itu ternyata tall-nya si Starbucks, otomatis kan terdapat persepsi yang berbeda atau arti yang berbeda. Jadi itu contoh dari perbedaan arti dari kata meskipun dengan menggunakan kata yang sama. Nah, karena kata-kata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pesan yang disampaikan, ya, dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab seorang hubungan masyarakat profesional atau PR profesional yang dipercaya untuk menyampaikan pesan kepada klien merupakan hal yang penting. Kenapa? Agar pesan yang dimaksud dapat tersampaikan, maka seorang PR harus secara akurat memahami dan secara efektif menerjemahkan makna
makna apa yang diinginkan oleh klien sehingga dapat diterima dengan sebenar-benarnya oleh publik atau penerima seperti itu. Oke. Selanjutnya ada receiver's bias. Nah, receiver bias ini jadinya kan kalau kita mengkomunikasikan pesan itu bisa menjadi hal yang sia-sia apabila tidak membantu mencapai tujuan yang diinginkan oleh communicator. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa feedback itu menjadi hal yang penting. Dengan kata lain, bagaimana penerima menerjemahkan pesan itu sangat bergantung pada persepsi orang itu sendiri. Nah, bagaimana seorang individu memahami pesan merupakan kunci dari komunikasi yang efektif. Jadi setiap orang itu dapat saja menjadi bias. Tidak ada dua orang yang menerima pesan secara sama persis, ya kan? Anggap aja Budala bilang, kemarin Budala membahas tentang konsep dasar dari PR. Nah, pasti ada yang merasa kemarin nggak ada kelasnya Budela. Tapi mahasiswa lain mungkin punya pikiran, oh kemarin maksudnya Budela itu kemarin minggu lalu, seperti itu. Ya kan? Jadi kan antara meskipun dengan bahasa yang sama, tapi penyampaiannya atau penerimaannya antara satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda, seperti itu. Nah, bias sendiri itu dapat muncul dari banyak faktor. Ada stereotype, simbol, semantik, peer groups, dan media. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang stereotype. Stereotype ini, jadi setiap orang hidup dalam dunia figur stereotype. Tokoh publik misalnya selalu dikenal sebagai pribadi yang penuh pencitraan, ya kan? Atau mungkin seorang politisi yang selalu berpenampilan rapi dan juga mempunyai gaya bicara yang tertata. Itu kan suka tidak suka itu adalah stereotip yang sudah menempel pada mereka. Nah, misalnya ada juga nih penelitian yang menunjukkan bahwa kuliah yang disampaikan oleh seorang dosen yang memakai kacamata itu dianggap jauh lebih dapat dipercaya daripada kuliah yang sama yang disampaikan di depan mahasiswa yang sama pula oleh dosen yang tidak memakai kacamata. Nah, kesan stereotip orang berkacamata di sini yaitu berarti mereka terlihat lebih pintar dan juga lebih dapat percaya. Padahal nggak nggak semua kan seperti itu. Nah, itu maksud dari stereotype. Yang kedua, ada simbol. Ya, simbol di sini yaitu misal simbol menghilangkan tangan atau mengepalkan tangan atau mengacungkan jempol, ya kan. Dia kan mempunyai kesan tersendiri atau makna tersendiri bagi kebanyakan orang. Apabila yang digunakan dengan baik simbol-simbol tersebut ya, maka simbol dapat digunakan sebagai elemen persuasif yang efektif. Seperti misal nih patung Liberty, ya kan, palang merah, atau banyak simbol lainnya itu kan digunakan secara tradisional untuk persuasi secara positif. Atau mungkin yang sekarang lagi booming yaitu topping dale ya yang ngikutin serial Money Heist. Nah, ini kan sebenarnya topping dale itu ditujukan untuk protes kepada pemerintahan, seperti itu. Yang ketiga ada semantik. Nah, seorang PR profesional ini bekerja dengan mengetahui bagaimana menggunakan kata-kata secara efektif untuk mengkomunikasikan makna yang diinginkan. Karena bahasa dan arti kata berubah secara konstan, semantik ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Nah, komunikator yang baik atau seorang PR profesional itu harus selalu mempertimbangkan konsekuensi dari kata-kata yang mereka rencanakan sebelum digunakan. Jadi ketika kalian bekerja sebagai PR nanti, diusahakan setiap ngomong itu ditata terlebih dahulu. Agar apa? Agar pesan yang ingin disampaikan itu tersampaikan. Nah, ya. Lalu yang keempat ada peer groups. Nah, seorang PR profesional yang bermaksud membingkai pesan komunikasi secara persuasif itu harus memahami pentingnya pengaruh dari kelompok sebaya atau peer groups, ya. Nah,
Karena apa? Tindakan yang ingin disampaikan kepada mereka itu biasanya memang dipengaruhi oleh teman-temannya. Misal nih kalau seandainya kalian ingin membidik kelompok tertentu, dipastikan memang mereka mempunyai satu pemikiran yang sama. Jangan sampai kalian ingin membidik A dengan omongan A, ternyata oke dianya bisa diomongin A, tapi teman-temannya masih berpikiran dengan B seperti itu. Jadi kan otomatis komunikasi ini tidak dapat tersampaikan. Oke. Yang kelima, ada media. Media mempunyai kekuatan yang sangat besar. Nah, saat ini dengan media sosial dan internet yang begitu banyak dan merajalela, media seringkali dianggap sebagai pedang bermata dua. Karena apa? Meskipun penampilannya itu memberi informasi atau mengungkapkan, tidak terkecuali mereka juga sering menipu. Nah, oleh karena itu mereka sering disebut dengan pedang bermata dua. Oke. Yang terakhir ada feedback ya. Nah, feedback di sini atau umpan balik ya bahasa Indonesianya. Jadi, seorang komunikator itu harus mendapatkan feedback dari penerima untuk mengetahui pesan yang disampaikan telah diterima atau tidak, agar selanjutnya dapat menyusun komunikasi di masa depan. Karena komunikasi yang efektif itu tidak akan terjadi jika pesan tidak mencapai penerima, ya kan? Jadi harus diterima sehingga mendapatkan feedback. Sekalipun suatu komunikasi telah dipahami dengan jelas, namun tidak ada jaminan bahwa tindakan yang diinginkan atau dimotivasi ini akan menjadi tindakan yang diinginkan. Bahkan, sebuah pesan itu dapat memicu beberapa efek yang berbeda. Yang pertama, it may change attitude. Jadi, komunikasi itu dapat mengubah sikap dari si penerimanya. Tergantung dari uh, bagaimana komunikator ini menyampaikan pesannya. Namun, hal ini itu juga sulit untuk dicapai dan jarang terjadi. Yang kedua, it may crystallize attitude. Jadi komunikasi malah mengkristalkan sikap. Nah, hal ini jauh lebih umum. Seringkali sebuah pesan itu akan mempengaruhi penerima untuk mengambil tindakan yang mungkin sudah mereka pikirkan sebelumnya untuk dilakukan. Tetapi mereka itu membutuhkan dorongan untuk mencapai tindakan tersebut. Nah, yang ketiga, it may create a wedge of doubt. Nah, komunikasi ini dapat menciptakan suatu keraguan malah, ya. Komunikasi terkadang dapat memaksa penerima untuk mengubah sudut pandang mereka, ya kan? Misal, pesan persuasif di TV ini dapat menyebabkan pemirsanya malah mempertanyakan pemikiran asli mereka tentang suatu masalah. Dan yang terakhir, it may do nothing. Komunikasi memungkinkan seseorang untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, itu adalah macam-macam dari feedback dari si penerima komunikasi atau penerima pesan. Itu saja untuk bahasan kita kali ini tentang komunikasi. Semoga bisa dapat kalian pahami. Kurang lebihnya Budala mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan di topik selanjutnya, masih di kelas hubungan masyarakat atau public relation. Terima kasih semuanya.